Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Kami letakkan semua topeng-topeng yang kami pasang, topeng-topeng rohani juga di bawah kaki Yesus. Kami tahu kalau kami jujur sama Tuhan, sekalipun Tuhan Maha tahu, Tuhan berkenan. Tuhan mengasihi orang yang apa adanya. Sekalipun kami berlumuran dosa pun, Tuhan tetap menerima setiap anak-anaknya. Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan, berbicaralah kepada umat kesayanganmu, jemaat terkasih, keluarga saat teduh. Tak ada yang merasa berjarak atau jauh, engkau hadir persis di dekat mereka, dan kau ada di dalam setiap putra-putrimu. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu di balik salib Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom untuk Anda semua. Nah, untuk sekarang ini, saya mau bicara tentang jujur hati. Penting sekali karena banyak orang diam-diam menyimpan dusta dalam jiwanya. Saya beri judul, orang jujur dicinta Tuhan. Orang jujur dicinta Tuhan. Buka bersama dengan saya di Yohanes pasal yang pertama, ayat 43. Kita akan bahas tentang Natanael. Banyak orang mengira bahwa orang jujur itu bodoh dan gampang dibohongin. Susah jadi orang jujur di dunia ini. Karena kita itu dibuat oleh setan salah mengerti. Kita dibikin salah paham. Kejujuran itu seolah-olah sebuah kelemahan atau cacat celah. Salah. Apa hubungannya jujur dengan tumpul pikiran? Nggak ada. Jujur itu value, virtue. Jujur itu nilai yang luar biasa di mata Kristus. Dan kita bisa loh jadi tulus seperti merpati, tapi tetap cerdik seperti ular. Orang jujur itu karakter soalnya. Dia bukan bunglon. Dia nggak terpengaruh nanti kalau tanahnya hijau, badannya ikut hijau. Nanti kalau dia di dahan coklat, dia ikut coklat. Orang jujur itu nggak pelin-pelan. Dia punya prinsip kehidupan. Coba saya luruskan. Orang jujur itu ternyata dicinta Tuhan dan akan dipromosikan oleh Tuhan cepat lambat. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Sebentar, ini cerita sekilas Yesus memanggil murid-murid pertama. Ada yang ikut Yesus karena kesaksian saudaranya, seperti Petrus ikut Yesus karena Andreas. Tapi Filipus langsung diberitahu sama Tuhan, ayo ikut aku, dia mengikut pula. Gitu aja, mudah sekali. Sebuah keputusan untuk ikut Tuhan. Tapi Filipus di ayat yang berikutnya, di ayat 45, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Di ayat 45 ini masuklah lakon kita. Masuklah Natanael yang akan menjadi pembahasan saat teduh hari ini. Filipus bertemu dengan Natanael, jadi ternyata Natanael itu dibawa Filipus ke Yesus. Filipus ngomong begini sama dia, hei, kami sudah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Filipus memberitahu sama Natanael, kita temukan Mesias, kita sudah menemukan yang dinubuatkan oleh firman oleh hukum Taurat, maksudnya oleh kitab Taurat dan para nabi. Filipus memberitahu bahwa Yesus itu adalah somebody. Kita sudah menemukan anak Allah yang maha tinggi, yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Israel, ditunggu-tunggu oleh umat pilihan Allah. Dan Natanael harusnya langsung senang. Memang dia senang, tetapi ayat 46 kita sangat interesting bagaimana dia bereaksi. Ayat 46 bunyinya begini, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Apakah ini diskriminasi atau menghina Yesus? Enggak sih, wong belum kenal kok. Tapi Natanael itu jujur ngomong apa adanya. Dia nggak terus asal percaya, huru-hara, orang-orang lagi kerumunan di mana, ngikuti aja. Lempar batu, merusak kiri kanan. Orang jujur itu
bukan orang yang clueless, having no idea, nggak tahu mau berbuat apa, nggak punya pikiran yang jelas. Natanael itu orang yang mencari Tuhan. Dia salah satu daripada umat pilihan yang menanti-nanti agar kitab Taurat dan kitab para nabi digenapi. Jadi waktu dia dengar Filipus kesaksian, dia melontarkan pertanyaan yang sangat honest atau pertanyaan yang apa adanya. Hei, apa mungkin ya sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Itu bukan nada hinaan, itu sebuah pertanyaan. Dari sini kita tahu bahwa orang jujur itu bukan orang yang bodoh. Nggak ada hubungannya dengan tumpul pikiran. Natanael ini boleh dikatakan sebagai salah satu dari murid Yesus yang paling jujur. Nanti saya kasih bocoran di ayat-ayat berikutnya. Yesus memuji dia. Ini loh Israel sejati, nggak ada kepalsuan di dalam dirinya. Ini salah satu orang yang paling jujur di Israel. Udah begitulah. Makanya dapat gelar Israel sejati dari mulut Tuhan. Coba lihat ya bagaimana orang jujur itu bereaksi. Orang jujur bisa mikir. Justru kalau kita itu jujur sama Tuhan, jujur sama diri sendiri, jujur sama orang lain, kalau itu adalah sifat yang kita bawa kemana-mana, pikiran kita jadi jernih. Pikiran kita jadi objektif. Jujur itu pangkal jernih. Jujur juga pangkal mujur. Pertama-tama kejernihan dulu. Justru orang kalau penuh dengan tipu daya di dalam dirinya, biasanya seperti benang yang kusut. Sudah nggak bisa diluruskan. Jangankan mikirkan sesuatu yang objektif. Orang yang nggak jujur, yang suka bohong, adalah orang yang tidak mengenal dirinya sendiri. Perkataannya sendiri pun akan diragukan. Jadi di sini kita pelajari di ayat 46. Natanael itu bisa berpikir, dia bertanya dengan apa adanya. Mungkin nggak ya sesuatu baik datang dari Nazaret? Apa kata kitab Taurat? Apa kata kitab para nabi? Aku mau selidiki. Aku sih siap percaya kalau memang ini benar-benar Mesias yang dikatakan di dalam firman Allah. Tapi sebelumnya, izinkan aku untuk mencari dengan segenap hati. Dari sini kita tahu komitmennya. Kalau dia mau percaya, dia akan percaya sepenuhnya. Orang jujur itu bisa membuat keputusan. Biasanya decisive orangnya. Ya. Ayat 47 kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Filipus daripada berdebat, dia berkata, mari, sini saja dan lihatlah sendiri. Come and see. Yesus melihat Natanael lalu datang kepadanya. Terus Yesus berkata tentang dia, the first remark, komentar pertama Tuhan Yesus waktu bertemu dengan dia, itu luar biasa. Tuhan berkata begini, lihat, suruh orang lain semua lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus itu maha tahu. Langsung hal pertama yang Tuhan Yesus perhatikan adalah, di dalam diri orang ini tidak ada kepalsuan. Kita dapatkan definisi orang jujur nomor 1. Tulis itu, orang jujur itu tidak menipu dan menjebak. Kata kepalsuan dalam bahasa Yunaninya, bahasa Perjanjian Baru, itu artinya bait. Bait itu seperti orang memancing ikan, kasih cacing dulu, atau kasih apa di situ untuk menangkap supaya ikan itu makan kailnya dan terluka, lalu bisa diangkat sebagai hasil tangkapan. Kepalsuan itu bait, orang yang suka memancing, orang yang suka menjebak. Luar dalam nggak sama. Orang yang suka menipu, dan Tuhan bilang, orang ini nggak ada begituan sama sekali, di dalam dirinya tidak ada kepalsuan. There is no bait in him. Tidak ada pancingan di dalamnya. Orangnya apa adanya. Bukan berarti bodoh loh saudara. Orang ini apa adanya berarti dia selalu mengucapkan apa yang sungguh-sungguh dia rasakan di hati. Dia nggak pernah pura-pura, nggak pasang topeng, no bait in him. Tidak ada kepalsuan sama sekali. Dari komentar Yesus kita tahu standar jujur itu apa. Orang jujur itu tidak pernah menipu dan menjebak orang lain.
Motivasinya selalu bersih. Mungkin dia tidak maha pengertian. Dia tidak mengerti segala sesuatu. Dia belum memahami apakah Yesus for real or not. Apakah Yesus inilah Mesias yang dimaksudkan, atau haruskah dia menunggu yang lain. Dia mau studi lebih lanjut, dia mau selidiki. Karena itu dia nggak asal berkata, aku percaya, kalau dia nggak percaya. Tapi sekali dia percaya, apapun tidak bisa menggoyahkan kepercayaannya. Sebab orang jujur itu berpikir. Dan kalau dia sudah berpikir, dan kalau dia sudah menimbang dengan hatinya, apalagi kalau dia sudah ketemu sama Tuhan, orang gitu nggak bisa digoyangkan. Orang jujur biasanya bukan hanya dicinta Tuhan, tapi dipercayai oleh Tuhan juga. Dipercayai perkara-perkara yang besar. Karena Tuhan tahu, orang ini tidak ada kepalsuan. Kalau dia berkata ya, ya, iya. Kalau dia berkata tidak, ya tidak. Nggak ada di tengah-tengah yang dari setan. Dia nggak pernah berkata ya, lalu kemudian dia nggak mau. Dia nggak pernah berkata tidak, lalu diam-diam di belakang layar dia melakukannya. Tuhan bisa pegang orang jujur pada perkataannya. Makanya Tuhan suka orang yang begituan. Apalagi orang yang tidak punya agenda pribadi yang tersembunyi. Bukan orang yang bergerilya untuk menjatuhkan orang lain atau menjebak mereka atau mengambil keuntungan. Orang jujur itu tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Dan Yesus suka yang begituan. Padahal Nathanael belum percaya sama Yesus. Boleh dikatakan Nathanael masih meragukan. Yesus itu beneran nggak? Apa ini? Atau tunggu orang berikutnya? Tapi Tuhan suka dulu. Karakternya itu loh. Tuhan bilang orang ini bisa jadi muridku. Dia bisa menjadi orang kepercayaanku. Sebab dia tidak pernah menipu atau menjebak orang lain. Berniat demikian pun tak pernah masuk dalam pikiran. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ayat 48. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ayat 48 menunjukkan sifat orang jujur yang berikutnya. Lihat ya, jawaban Nathanael itu patut kita angkat topi terhadapnya. Biasanya kalau kita dipuji, pujian itu nggak benar, nggak apa-apa. Pokoknya kita senyum dulu, kita tersipu-sipu dan berkata, jangan gitu. Enggak lah ya, tapi kita senang sekali. Kita terima pujian itu. Sekalipun pujian itu tidak tepat dengan realita. Tapi Nathanael tidak begitu. Kata Nathanael kepadanya, tunggu Tuhan, bagaimana engkau mengenal aku? How do you know that I'm like that? Bagaimana engkau mengenal aku? Ini bukan keraguan. Dia berkata, Tuhan, are you sure? Apakah aku adalah Israel sejati seperti yang kau katakan? Tidak ada kepalsuan di dalam diriku. Apakah aku memang layak terima pujian itu? Setauku aku ini orang berdosa, aku ini juga punya kelemahan. Tapi Tuhan lebih mengerti aku. Biarkan terjadi padaku sesuai dengan perkataanmu. Orang jujur, definisi kedua tulis ini, orang jujur itu tidak makan pujian mentah-mentah. Kelihatan, mau tahu orang itu jujur nggak puji dia. Kalau pujiannya benar, gak apa-apa, ya memang dia layak menerimanya. Paling tidak dia akan berkata thank you dengan rendah hati. Atau terima kasih. Ya nggak usah kita berlebihan kalau kita dipuji. Nggak usah gitu juga. Kalau memang iya, kita berkata thank you. Pinter ya, wah nilainya bagus sekali ya. Jangan berkata enggak, memang nilainya bagus kok. Lulusnya summa cum laude lagi. Tapi ya nggak usah berkata, iya aku pinter. Nggak usah dibumbui. Kalau ada orang berkata, Anda pandai sekali, nilainya bagus sekali. Anda cukup berkata, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Om, terima kasih Tante, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Cukup begitu, dengan rendah hati berkata thank you. Tetapi, Anda akan tahu sifat sesungguhnya seseorang ketika dia dipuji, namun pujian tersebut tidak benar. Anda dipuji untuk sesuatu yang Anda tidak lakukan. Anda dipuji untuk sesuatu yang tidak Anda capai atau tidak Anda berikan. Kalau Anda dipuji, padahal itu adalah hasil usaha teamwork. Satu grup itu bukan Anda sendirian, tapi Anda dipuji dan dielukan. Kalau jiwa Anda jujur, bukan orang yang punya kepalsuan atau punya maksud tersembunyi dan motivasi yang salah, Anda pasti berkata, tunggu Pak, sebenarnya nggak begitu. Saya nggak sendirian bikin ini. Saya ada tim yang lainnya bersama dengan saya, meskipun saya yang presentasi. Itu membuat kita angkat topi. Orang ini nggak makan pujian mentah-mentah. Dia nggak serak gitu,
menerima sesuatu yang dia nggak layak terima. Berarti orang yang jujur itu kalau melatih dirinya begini, orang itu juga nggak gampang dibohongin. Kalau dia nggak gampang terbuai, dia nggak gampang dibujuk, berarti dia juga nggak gampang dibohongin siapa-siapa. Nah, ini mematahkan mitos bahwa orang jujur itu gampang ditipu. Siapa bilang? Salah. Orang jujur itu bisa memilah-milah. This is for me, this is not mine. Ini punyaku, ini bukan punyaku. Karena itu orang yang jujur biasanya lebih jernih untuk berpikir, lebih smart secara spiritual inteleknya terutama. Dia punya spiritual intelligence, dia bisa membeda-bedakan mana yang benar, mana yang bukan, mana kehendak Allah. Dan dia bisa berkata tidak kepada sebuah tawaran yang dia tahu, ujungnya adalah jebakan. Kalau hatinya tidak pernah menjebak siapa-siapa, orang gini juga susah dijebak. Makanya Yesus berkata, kamu mau cerdik seperti ular, tulus dulu seperti merpati. Lanjutkan berikutnya, engkau akan cerdik seperti ular juga. Jadi kalau hati kita sudah benar itu gampang sekali untuk kita itu diberi Tuhan karunia, yaitu kepekaan untuk melihat orang. Dan Tuhan Yesus berkata gini, jawab Yesus kepadanya di ayat 48b. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Mungkin secara harafiah, Yesus sungguh-sungguh melihat secara supranatural, tentunya Yesus nggak ada di situ. Ya, tapi Yesus Maha Tahu, dia memberitahu bahwa tadi aku lihat kamu di bawah pohon ara. Ya. Mungkin sungguhan di bawah sebuah pohon, beneran. Yesus melihat dia di sana. Makanya membuat si Nathanael tercengang. Loh, kok tahu? Kok tahu aku tadi di mana? Ini kan kata-kata pengetahuan. Dan seharusnya hanya Allah yang tahu. Dan hanya Allah yang maha hadir di mana-mana. Tapi ini juga sebuah pepatah sebenarnya dalam bahasa, dalam culture kebudayaan orang Yahudi saat itu. Kalau seseorang berkata, I see you under the fig tree, itu artinya I see you in prayer. Bisa jadi ini bukan harafiah, tapi kiasan. Yesus berkata, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, dengan kata lain, aku melihat kamu sebelum kesini tadi berdoa, dan aku tahu doamu apa, dan aku ada dalam doamu, aku menjawab doamu, membuat dia semakin tercengang, bukan tahu lokasinya saja, Yesus tahu apa yang dia doakan. I saw you under the fig tree. Aku melihatmu meditasi. Aku bahkan tahu ayat mana yang kamu baca dari kitab Taurat tadi, dan apa yang kamu serukan kepada Allah Bapakku. Aku tahu semuanya. Doa yang kau ucapkan dalam hati, nggak seorang pun pernah mendengarnya. Bahkan ibumu sendiri pun tidak tahu. Istrimu juga nggak tahu kalau dia sudah menikah. Aku Tuhan mendengarnya. Membuat Nathanael semakin yakin, Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah. Karena hanya Allah yang maha tahu. Dia berkata, aku melihatmu di bawah pohon ara. I was there when you prayed. Aku ada di situ waktu kamu berdoa. Dia kaget kan, ini kan manusia. Anak tukang kayu katanya. Kok bisa dia ada di dalam doa saya? Waktu saya berdoa kok dia ada di situ? Karena setauku, hanya Allah lah yang bisa mendengar doa. Mungkinkah dia inilah Allah? Nanti dia berkata, you are the son of God. Kamulah anak Allah. Tentunya bukan karena Tuhan tepat menebak lokasinya. Tapi lebih daripada itu, Tuhan memberitahukan kepadanya apa yang dia doakan tadi sebelum ketemu Yesus. Amazing encounter with Jesus. Ayat 49, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah. You are the son of God. Engkau raja orang Israel. Wow. 49 tadi Nathanael langsung berseru. Guru, Rabi itu maksudnya itu. Engkaulah anak Allah. You are divine, kau ilahi. Tapi engkau juga raja orang Israel. Tapi engkau manusia. Engkau adalah juru selamat, mediator. Engkau adalah Mesias bagi dunia. Dari ayat 49, seruan Nathanael tercengang ini, saya ambil sebuah kesimpulan, jujur adalah nomor 3. Orang jujur itu mengakui kelebihan orang lain. Dia bisa ngaku kalah gitu loh. Kan tadinya dia nggak percaya. Masa mungkin sih dari Nazaret ada tokoh siapa gitu. Masa mungkin ada sesuatu yang baik bahkan dari kota yang miskin itu. Bukan menghina. Masa mungkin dari Nazaret
kota kecil, desa, atau dusun gembala bisa keluar apa-apa. Sekarang dia berkata, engkaulah anak Allah, ya Rabi, ya Guru. Engkaulah Raja orang Israel. Dia berani ngaku kalah istilahnya. Orang jujur itu gampang atau mudah mengakui kelebihan orang lain. Makanya orang yang jujur hatinya itu mudah memuliakan Allah, gak susah memuji Tuhan. Karena dia tahu Tuhan siapa. Mulutnya mengaku. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut mengaku Yesus adalah Tuhan. Gak hanya dengan Tuhan, kalau sama Tuhan bisa. Sama orang lebih gampang. Ya betul, you were right. Orang jujur itu rendah hati. Gampang berkata, betul, kamu yang betul tadi, aku yang salah. Bukan minder, bukan orang yang dikit-dikit merasa guilty, bukan. Tapi orang yang jelas tahu, kalau dia memang harus memberikan pengakuan pada seseorang, dia nggak akan tahan. Dia berkata, you were right. Orang yang jujur, suami yang jujur bisa berkata sama istrinya, sekalipun suami itu kepalanya biasanya yang namanya laki-laki dipenuhi dengan mahkota gengsi. Egonya laki-laki itu setinggi Mount Everest atau Gunung Everest itu. Tapi kalau kita memang jujur dengan Tuhan dan jujur dengan diri sendiri, kita kan gampang jujur dengan orang lain. Kadang-kadang kita terpaksa dan harus berbesar hati untuk berkata pada istri kita sendiri, Mama atau sayangku, you were right. Kamu yang benar tadi. Sorry I acted that way. Maaf, sorry ya, aku tadi kok begitu. Itu akan banyak hal selesai sendiri di dalam rumah tangga. Sebenarnya jujur itu pangkal sehat. Sehat bisnisnya, sehat hubungannya, sehat keluarganya, sehat imannya. Makanya Tuhan itu senang sekali kalau kita itu punya kejujuran. Hanya lewat saat teduh ini saya coba hancurkan mitos-mitosnya. Supaya yang sisa adalah kebenaran. Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel. Orang yang berhati atau berjiwa benar lebih gampang berhati dan berjiwa besar. Mereka mudah mengakui kelebihan orang lain. Nah, ayat yang ke-50, Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ayat 50 ini Yesus bukan marah ya, seolah-olah menyindir dia, bukan sih. Tapi Yesus memang meluruskan, dia berkata, loh kamu ini percaya karena aku ngomong begini? Karena aku bisa memberitahu kepada kamu tadi kamu doa apa? Ayat mana yang kamu baca? Waktu kamu tadi di bawah pohon ara, bahkan tahu lokasinya. Kamu duduknya ngadep mana? Bersila atau berlutut, aku tahu semuanya. Jadi kamu kagum karena aku ngomong begitu. Oh, Nathanael. Kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Yesus ngomong ini bukan karena tersinggung. Yesus ngomong ini untuk memberitahu sama dia, aku berkenan kepadamu. Kamu ini lucu, diberitahu gitu baru percaya ya. Tapi by the way, anyway, aku senang dengan karaktermu. Lihat Nathanael, aku akan membentukmu sejak hari engkau lahir baru. Kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Yesus berjanji saat itu, orang jujur, pangkal mujur. Saya tidak berbicara tentang kemakmuran. Saya bicara tentang rencana Tuhan yang sepenuhnya. You and me, Anda akan melihat, kamu akan melihat, kata Yesus kepada orang jujur, perkara-perkara yang lebih besar. Ayat yang ke-51, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Lalu nggak ada lagi ayat 52. Karena di sini saya bisa bayangkan yang namanya Nathanael itu, dia punya rahang, jatuh ke bawah berapa senti. Mungkinkah ini ayat yang dia baca tadi dari Taurat, waktu dia belum ketemu Yesus di bawah pohon ara, sementara meditasi atau dalam roh doa, atau sementara dia sedang berdoa. Karena ini adalah ayat cerita tentang Yakub. Yakub melihat ada tangga naik turun. Mungkin pada waktu di bawah pohon ara, si Nathanael sedang bergumul sendiri. Siapa yang dimaksudkan? Tangga ini apa ya? Hari itu dia melihat ternyata tangga itu bukan tangga beneran. Tangga itu adalah seorang pribadi, Yesus namanya. Akulah yang menjadi perantara antara langit dan bumi, antara sorga dan dunia. Akulah tangga ke Bapa, jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang pada Bapa kecuali melalui aku. Akulah naik turunnya. Seolah-olah seperti Yesus menggenapi nubuatan perjanjian lama. Bapak Yakub yang mendapat penglihatan. Yesus berkata, Nathanael,
kamu sedang melihat tangga itu? Dan bukankah ayat ini tadi kamu baca di bawah pohon ara? Nggak ada ayat 52. Mungkin pada saat itu tidak dicatat lagi, tidak direkod apa yang terjadi. Bisa jadi Nathanael langsung tersungkur di bawah kaki Yesus tanpa kata bisu 1000 kalimat. Dan hanya tersungkur menyembah dan berkata, Engkaulah anak Allah. Aku percaya. Hari itu Nathanael bukan hanya diselamatkan, dia diurapi. Ayat 51, sangat-sangat mungkin bahwa ayat yang dibaca oleh Nathanael diucapkan oleh Yesus. Tapi yang pasti dari cerita ini, saya tahu bahwa orang jujur itu dicinta oleh Tuhan. Dan orang yang jujur akan dipromosikan. 1, 2, 3 jangan lupa, inilah definisi orang jujur yang dicinta Tuhan. Orang jujur itu tidak menipu dan menjebak. Taruh di dalam dadamu. Taruh di dalam hati. Miliki hati seperti ini. Minta sama Roh Kudus beri. Orang jujur itu yang nomor 2, tidak makan pujian mentah-mentah. Kalau Anda dipuji, tanya dulu. Maksudnya, bukan maksudnya, tapi Anda kalau merasa tidak layak terima, Anda boleh ngomong sesuatu. Tapi kalau Anda rasa layak terima, cukup berkata thank you. Kalau Anda dipuji untuk sesuatu yang Anda tidak lakukan, jangan mau. Katakan, no, tidak seperti itu. Tapi thank you. But, bukan seperti itu kok. Teman-teman yang bikin itu bukan saya. Yang ketiga, orang jujur itu mengakui kelebihan orang lain. Yang pasti orang jujur sangat dicinta oleh Tuhan. Miliki hati seperti itu ya. Jangan ada kepalsuan di dalam dirimu. Jangan ada bait atau pancingan apa-apa. Sama Tuhan apa adanya. Dan Tuhan akan menunjukkan anak tanggamu menuju ke atas pada rencana Allah. Orang jujur dikenan olehnya. Haleluya. Worship. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan salah perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Selidiki, nyatakan, selidiki segala perkara, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung. Singkapkan semua
yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, urapi kalimat ini. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Mari kita ulurkan tangan dan menerima doa berkat pengembalaan, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai setiap orang yang hatinya dicuci bersih oleh firman. Setiap jiwa yang jujur, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Hai Nathanael, Nathanael zaman ini, bawalah berkat Yesus Kristus, perkenanannya. Orang jujur dicinta Tuhan. He loves you and me. In Jesus' name.